Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala disampaikannya kita di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan. Berapa banyak saudara-saudara kita, handai taulan kita yang mendahului kita kemarin di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, tidak sempat sampai di bulan yang mulia ini. Jamaah sekalian, a'azzakumullah, ya, karena kita masih berada di awal-awal bulan Ramadan, maka pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah ayat puasa dan yang berkaitan dengan hukum hakamnya. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW dalam beberapa hadisnya menyebutkan dan dirinci oleh para ulama kita terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa ini. Yang pertama, jamaah sekalian, siapa-siapa saja yang diwajibkan untuk berpuasa, syaraitul wujub, syarat wajibnya, kalau hal ini ada maka orang ini wajib untuk berpuasa. Yang pertama, jamaah sekalian, kalau ia adalah orang Islam. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak berpuasa hanya untuk orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, ditetapkan, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kalian. Ya, jadi yang dipanggil untuk berpuasa, ditetapkan untuk berpuasa hanya orang yang beriman. Ya, jadi kalau ada non-muslim tidak puasa itu tidak apa-apa. Ya, karena memang bukan mereka yang diwajibkan, bukan mereka yang diajak untuk berpuasa. Yang kedua, jamaah sekalian, al-bulugh. Yang diwajibkan puasa juga hanya orang yang balik. Jadi kalau masih ada bapak-bapak belum balik, itu artinya belum wajib puasa. Ya, tidak apa-apa, tidak puasa. Ya, yang diwajibkan puasa hanya yang sudah balik. Ya, makanya anak-anak kita itu, ya, terutama yang 15 tahun ke bawah, kalau belum balik itu belum diwajibkan untuk berpuasa. Ya, dan rufi'atil aqlam, pena ketetapan itu diangkat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabi, anak kecil, hatta yablug, sampai ia kemudian balik. Jadi anak kecil itu belum mukallaf, belum dibebani apa-apa, belum ada dosanya. Ya, karena belum ada pembebanan syariat. Kapan sudah balik baru berlaku, baru ada namanya wajib sholat, wajib puasa, dan yang lainnya. Ya, namun ada budaya kita yang cukup bagus, yang mendidik anak berpuasa sedini mungkin. Ya, yang agak besar-besar sedikit mendekati balik sudah puasa full.
Ya, yang masih kecil puasa tengah hari. Ya, tidak ada namanya puasa tengah hari, tapi bagian dari mendidik dan membiasakan anak-anak kita. Kemudian wal akal, orang yang masih memiliki akal. Ya, jadi kalau ada orang gila, tidak usah disuruh puasa. Ya, puasa ini hanya untuk orang yang berakal. Ya, makanya kalau ada bapak-bapak bulan Ramadan, ya, orang Islam, KTP-nya Islam, nampaknya juga sudah balik tapi tidak puasa, mungkin dia gila. Ya, mungkin dia tidak punya akal, karena yang diwajibkan berpuasa hanya yang berakal, karena hadisnya juga sama, rufi'atil aqlam. Ya, pena pembebanan itu ya diangkat, ya, kecuali bagi orang yang memiliki akal. Wal qudratu 'ala saum. Ya, mampu atau memiliki kemampuan untuk berpuasa. Makanya nanti ada rinciannya. Bagaimana dengan orang yang sakit menahun? Ya, sepertinya tidak ada harapan sembuh lagi. Atau orang yang sudah tua sepuh, maulu nih. Ya, apa itu sudah pikun. Ya, dia tidak sadar lagi. Ternyata sekarang bulan Ramadan ada namanya puasa. Kan ada orang pikunnya sampai seperti itu jamaah sekalian. Dia tidak memiliki kudrah. Dia tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa. Wa faraidus shaumi arba'atu asya. Dan rukun puasa itu ada 4. Yang pertama an-niyah. Berniat, dan ini ada pada semua ibadah. Karena niat inilah yang membedakan al-adah dan al-ibadah, dan membedakan antara yang wajib dan yang sunnah. Kalau ada jamaah sekalian orang ya, tidak makan dan tidak minum serta tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak sebelum azan subuh sampai terbenamnya matahari, tapi ia tidak niat puasa, agak naik berat badannya, besok saya tidak mau makan, tidak mau minum, malam pih. Apakah ini dikatakan puasa? Tidak dikatakan puasa syar'an. Ia orang diet. Membedakan juga antara puasa yang wajib dengan puasa yang sunnah. Kalau puasa sunnah jamaah sekalian, biar pagi pakai niat atau biar waktu duha. Sebagaimana Nabi SAW biasa beliau kalau sudah sholat subuh duduk-duduk dulu zikir, nanti setelah terbit matahari keluar dari masjid, datang ke rumah istrinya, cari sarapan. Kadangkala istrinya Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, tidak tersisa apa-apa lagi. Tidak ada yang bisa dijadikan sarapan atau makan siang. Apa kata Nabi? Idzan inni shaim. Kalau begitu puasa mak palik saja. Ini kalau puasa sunnah. Biar siampi, biar pagi pi kita niat. Kalau ternyata enak-enak dirasa, kayaknya enak-enak ini. Hujan-hujan jin, tidak panas. Bagaimana kalau saya lanjutkan puasa? Apakah ini boleh? Boleh, tapi khusus untuk puasa sunnah. Kalau puasa wajib tidak boleh. Karena Nabi SAW sudah mengingatkan, man lam yubayyid as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat di malam harinya sebelum sholat fajar, sholat subuh, maka ia tidak dikatakan sebagai orang yang berpuasa. Makanya dulu kalau kita sholat tarawih di kampung, sebelum sholat witir itu biasa diingatkan pada niaki mau puasa baja. Ini berdasarkan hadis ini jamaah sekalian. Man lam yubayyit an-niyah qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak bermalam dengan niat atau berniat di malam hari sebelum
munculnya fajar shadiq yang menandakan masuknya waktu sholat subuh, maka ia tidak dianggap sebagai orang yang berpuasa. Artinya puasanya tidak sah karena niat ini rukun. Makanya tidak bisa jamaah sekalian. Ada orang di malam hari kayaknya tidak puasa kak besok, agak sesa-sesa pekerjaan. Kenapa pas di kantor jamaah sekalian atau di tempat kerja ternyata ringan ji? Ayo mak kasih terus saja, mau puasa mak saja. Tidak sempat jak makan, tidak sempat jak minum. Padahal tadi malam niatnya itu kayaknya besok ini tidak puasa aja. Boleh tidak ia lanjutkan puasanya? Tidak bisa jamaah sekalian. Karena di malam harinya ia tidak berniat. Makanya jamaah sekalian, ya, mending di malam hari kita berniat. Kalau toh ternyata keesokan harinya ada hal-hal yang mengharuskan kita membatalkan puasa, bisa kita batalkan karena kondisi yang darurat mungkin. Atau ada kondisi-kondisi yang lainnya. Daripada di malam hari kita tidak berniat, namun ternyata pas keesokan harinya ternyata bisa jadi pale puasa. Padahal niat ini adalah rukun. Iya, adalah rukun. Nah, bagaimana niatnya jamaah sekalian? Ulama kita terbagi pada dua pandangan secara umum. Ada yang mengatakan di malam pertama cukup ia berniat untuk sebulan penuh. Ini pandangannya Imam Malik. Ya, jadi kemarin waktu malam pertama, malam apa kemarin itu? Malam pertama. Malam Kamis, ya, Muhammadiyah malam Rabu. Ya, pas malam pertama jamaah sekalian, saya niat puasa untuk 1 bulan penuh dalam hati. Itu sudah cukup kalau Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i rahmatullahi alaih itu menjelaskan karena puasa ini adalah ibadah harian, berbeda puasa hari pertama dengan hari kedua, berbeda puasa hari kedua dengan hari ketiga, maka niat itu harus setiap malam. Karena puasa ini bukan ibadah 1 bulan langsung, tapi ya ibadah harian, maka niatnya juga harus harian, yaitu setiap malam. Nah, cara apa yang paling bagus? Al-jam'u aula in amkan. Mengumpulkan 2 pendapat kalau memungkinkan. Niat 1 bulan di malam pertama, niat juga di dalam hati di setiap malamnya. Yeah. Karena ini rukun jamaah sekalian. Yeah. Ini yang membedakan dengan apa? Puasa sunnah. Yeah. Itulah fungsi niat. Membedakan antara ibadah dengan kebiasaan dan membedakan antara yang wajib dengan yang sunnah. Ya, ada pernah bertanya jamaah sekalian, Pak Ustadz, ya, banyak sekali dulu kalaku waktu kalolo terlambat taubat, ndak bisa mina hitung kalana, tapi banyak puasa sunnahnya. Bisa ndak saya jadikan puasa sunnah itu dulu yang saya lakukan yang lumayan banyak sebagai penutup puasa wajib yang saya tinggalkan? Bisa ndak? Ndak bisa. Karena dulu puasa sunnah itu dilakukan sebagai puasa sunnah. Iya. Dan niat itu bukan di akhir. Bukan kalau sudah dilakukan, ya Allah itu puasa sunnahku dulu, jadikan ya Allah sebagai penutup puasa wajib. Iya. Niat itu di mana? Konsisten di awal, di tengah, sampai di akhir. Ya. An-niyah jamaah sekalian ini perhatikan baik-baik. Ya, pokoknya setiap malam, ya paling lambat pada saat kita sahur, ya, ipametokeng yati, ya, terbetik dalam hati kita bahwa besok kita mau puasa, ya, puasa wajib di bulan Ramadan. Kemudian jamaah sekalian, wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima. Imsak menahan diri untuk tidak melakukan makan. Kemudian yang kedua apa? Minum. Dan yang ketiga melakukan hubungan badan. Ini 3 hal yang penting untuk kita jaga diri kita pada saat berpuasa. Makan, minum, berhubungan
berhubungan badan. Ya, makan dan minum saya kira ini ma'ruf, ya, sudah kita ketahui bersama sejak kecil. Tapi yang bahaya ini yang ketiga jamaah sekalian, al-jima, berhubungan badan. Apalagi budaya kita menjelang Ramadan itu banyak pengantin. Banyak pengantin baru. Banyak orang bisa tidak makan, tidak minum, tapi kalau yang satu itu tidak kuat. Apalagi kalau pengantin baru. Ya. Kalau makan dan minum konsekuensinya hanya qadha. Kalau sampai ia makan dan minum batal puasanya, maka ia hanya mengganti nanti di hari yang lain. Kalau jima ini jamaah sekalian, selain ia harus mengqadha, ada namanya kafarah. Ada dendanya. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan bitartib. Yang pertama memerdekakan budak. Ini tidak ada nih sekarang. Dulu waktu ada mahal sekali. Yang kedua apa? Berpuasa syahraini mutatabi'ain. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga apa? Memberikan makan kepada orang miskin selama 60 hari atau memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ini bagi orang yang melanggar jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang melakukan jima. Wa ta'ammudul kai, sengaja atau menyengaja untuk muntah. Itu juga membatalkan puasa. Tapi kalau muntah biasa aja Ki, itu tidak membatalkan puasa. Misalnya jamaah sekalian tidur siang Ki, bangun kita tahu pusing, muntah Ki, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kita yang cari-cari, kita yang menyengaja untuk muntah, maka itu yang membatalkan puasa. Ada orang mungkin tunggu buka puasa, ndak ada Nabi bikin capek Tommy mengaji, nah kasih masuk jarinya di tenggorokannya, akhirnya muntah. Ini yang batal puasanya. Atau waktu makan sahur ada duri ikan, tulang ikan. Nah cari-cari terus narkotik sampai akhirnya muntah. Ini batal puasanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man zara'ahul qai wa huwa shaim falaisa alaihi qadha. Siapa yang terpaksa muntah sementara ia berpuasa, maka puasanya tetap eksis dan tidak perlu ia menggantinya di hari yang lain. Wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Tapi siapa yang menyengaja untuk muntah, maka hendaknya ia mengganti puasanya di hari yang lain. Walladzi yuftiru bihi shaimu asyratu asya. Dan 10 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, ma wasala amdan ilal jaufi waras. Apa yang sampai ke lambung melalui manfad al-maftu. Al-manfad al-maftu di dalam fikih. Melalui apa? Pintu yang terbuka. Apa yang masuk lewat mulut, lewat lubang hidung, lewat lubang hidung, lewat lubang telinga, lewat 2 lubang yang di bawah, depan dan belakang. Kalau masuk lewat situ jamaah sekalian, namanya al-manfat al-maftu, maka puasanya batal. Makanya tetes mata itu apakah membatalkan puasa atau tidak? Tidak. Karena tidak lewat pintu yang terbuka. Kemudian apa lagi? Jarum suntik. Apakah itu membatalkan puasa kalau ada orang disuntik? Tidak batal. Iya. Tapi apa yang membatalkan puasa? Tetes telinga. Tetes hidung. Ada biasa itu obat di kalangan medis dimasukkan lewat dubur. Nah, itu semua hal-hal yang membatalkan puasa. Makanya kita bisa terapkan pada hal-hal yang kontemporer.
Ada inhaler yang sekedar untuk hidung tersumbat, yang dicium cuma aroma, itu tidak membatalkan karena tidak ada ainnya, tidak ada zat kasatnya. Tapi ada inhaler yang membatalkan puasa, yaitu untuk orang yang asma, yang hirup. Itu membatalkan puasa. Kateter yang dimasukkan itu membatalkan puasa. Diskusi yang panjang di kalangan ulama kita bagaimana dengan infus. Infus itu tidak lewat pintu yang terbuka, al-manfat al-maftuh, tidak lewat hidung. Ya kecuali kalau infusnya lewat hidung, ada infus lewat hidung, itu pasti batal puasanya. Tapi umumnya infus itu kan lewat pembuluh darah langsung. Tidak ada dalam fikih klasik pembatal puasa itu kecuali hanya lewat pintu tadi, hidung, telinga, mulut, dan 2 lubang yang dibawa. Sementara sekarang ada namanya infus. Tidak lewat pintu itu, tapi efeknya kadangkala lebih dari makanan. Ada beberapa infus kan bukan sekedar obat, tapi nutrisi. Ada orang kalau diinfus itu biar tidak makan, tidak minum, enak rasa. Tidak lapar, tidak haus. Nah ini diskusi yang panjang di kalangan ulama kita. Sebagian mengatakan tidak batal secara mutlak. Karena tidak lewat pintu yang terbuka. Kenapa pintu terbuka ini? Apa dalilnya jamaah sekalian? Dalilnya kata Nabi SAW, balik al-istinsyak. Seriuslah, berusahalah untuk istinsyak, kata Nabi, memasukkan air ke hidung selama tidak berpuasa. Artinya kalau mafhumul mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, kalau orang yang berpuasa tidak usah ia masukkan air ke dalam hidung, karena kapan masuk ke dalam itu bisa membatalkan puasanya. Nah batasannya di mana? Pintu-pintu yang terbuka ini jamaah sekalian, kalau lubang telinga sampai pada daerah dalam yang sudah tidak terlihat, kalau dilihat ada orang masih terlihat bagian luarnya, maka itu belum dikategorikan sebagai bagian dalam yang bisa membatalkan puasa. Tapi kalau masuk ke dalam yang sudah tidak terlihat, kalau dilihat dari luar, maka itu yang membatalkan puasa. Kemudian tenggorokan, yang mana batasannya yang bisa membatalkan puasa. Ada 2 pandangan ulama kita, yaitu makhraj huruf ha dan makhraj huruf kha. Kapan lewat di sini pangkal tenggorokan, maka itulah yang membatalkan puasa. Makanya ibu-ibu biasa masih cicipi itu, teski itu makanannya baru ludahi. Ya secara fikih memang tidak batal karena belum melewati tenggorokan. Ya, tapi harus juga hati-hati. Jangan sampai itu cenin-ceninnya sudah sampai di dalam. Ya, makanya hal-hal seperti ini sebaiknya dihindari saja. Tapi apakah batal? Ya kalau memang dia mampu membersihkan itu, tidak sampai tertelan, ya tidak batal. Ya, karena itu batasannya. Ya. Nah bagaimana tadi dengan infus jamaah sekalian? Ya, ini belakangan orang kenal namanya infus. Ada yang mengatakan tidak batal secara mutlak. Karena tidak lewat pintu yang terbuka. Ya. Ada ulama kita yang mengatakan batal. Ya, karena sebenarnya lebih dari makanan. Ya, nutrisi orang jadi tidak lapar, tidak haus. Ada ulama kita yang merinci. Ya. Kalau ia nutrisi, maka membatalkan puasa. Kalau sekedar obat, tidak membatalkan puasa. Makanya sama dengan perbedaan pandangan ulama terkait dengan cuci darah. Cuci darah itu keluarnya itu tidak membatalkan puasa, sama dengan bekam. Tapi karena memasukkan darah kembali ke tubuh, orang yang cuci darah hemodilisa itu, ia dimasukkan lagi nutrisi. Begitu enggak Pak Dokter? Ada glukosa dikasih masuk ke darah. Makanya ulama kita berbeda pandangan lagi di situ bagi orang cuci darah. Karena ada nutrisi yang dimasukkan, maka sebagian ulama kita mengatakan puasanya batal. Sebagian mengatakan enggak, karena tetap pintunya tidak lewat pintu yang terbuka. Iya. Namun pandangan yang nampaknya lebih kuat, dia tidak membatalkan puasa. Iya, karena ia tidak lewat tadi al-manfad al-maftuh. Iya. Apalagi yang biasa dipertanyakan oleh orang-orang, odol. Iya. Ini menarik karena beda siwak kita dengan siwaknya Nabi.
Kalau siwak di masa Nabi itu kayu arak. Itulah yang dirinci dalam fikih. Kalau sebelum zuhur ya boleh. Tapi kalau sudah sholat zuhur makruh. Menjadi masalah kita hari ini bukan kayu siwak yang kita pakai, tapi pasta gigi. Ada rasanya. Nah, maka hal yang seperti ini lebih baik dihindari. Kalau mau sikat gigi setelah sahur. Iya. Lalu nanti sikat gigi lagi setelah buka. Kecuali kalau kita bisa pastikan sikat gigi tidak ada sama sekali yang tertelan sampai ke tenggorokan. Tapi ini sangat sulit sekali. Ya, coba makin sikat gigi pasti ada terasa masuk ke tenggorokan. Ya. Kemudian jamaah sekalian, wal hukna fi ahadis sabilain. Ya. Memasukkan obat atau menyuntikkan obat satu dari dua jalur, baik depan maupun belakang. Ya, dubur dan yang ada di depan. Ya. Wal qai'am dan sengaja muntah. Wal wat'u amdan fil farj. Sengaja melakukan hubungan badan. Ini tadi yang membatalkan puasa, bahkan memiliki kafarah. Ya. Mengeluarkan air mani, dengan sengaja, dengan usaha, itu membatalkan puasa. Ya. Tapi jima, melakukan hubungan badan, meskipun air maninya tidak keluar, tetap ia dianggap sebagai orang yang membatalkan puasanya dan membayar kafarah. Ada lagi pertanyaan yang menarik jamaah sekalian. Ya. Ada pengajian di Bukit Baruga, ada yang bertanya, bagaimana Pak Ustadz di antara orang yang boleh untuk tidak berpuasa itu kan musafir. Bagaimana kalau saya tidak tahan, saya niat untuk bersafar saja. Kalau di Makassar Kak sama istriku, kena denda Kak 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau ke Polman Kak, atau ke Pindrang, itu kan musafir, dan musafir tidak wajib berpuasa. Bagaimana kalau saya ke Pindrang dengan niat supaya saya bisa menggauli istriku? Iya. Banyak sekali akalnya orang sekarang. Iya. Karena orang yang safar itu boleh untuk tidak berpuasa. Bagaimana kalau nakali seperti itu? Apalagi pengantin baru. Kalau di Makassar ini kena kafarah. 2 bulan berturut-turut, 1 bulan saya sesak. Ini 2 bulan. Tapi kan ada orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Apa itu? Musafir. Yeah. Orang yang bersafar. Bagaimana kalau kita kita ke Pindrang? Nanti di sana kita sewa hotel. Karena kalau di Makassar kena ini. Yeah. Boleh enggak? Yeah. Saya juga bingung, maka saya tanya ke ulama. Yeah. Seorang pakar fikih, Dr. Labib Najib, beliau merinci. Kalau niatnya hanya untuk itu saja, maka tidak boleh. Tetap ia sebagai orang yang melanggar berjima di siang hari di bulan Ramadan. Kecuali ada niat lain yang lebih dominan. Misalnya, ayo kita ke Pindrang, kunjungi bapak, kunjungi mama. Sambil itu. Kalau itu boleh. Atau ada ini acara pengantin. Atau apa yang biasa acara di bulan Ramadan. Atau ada acara melamar. Ini ada sepupu mau melamar di mana, di Pindrang, ayo kita antar. Sekalian itu. Boleh enggak? Boleh. Tapi kalau untuk itu saja tujuannya, ayo kita ke Pindrang, enggak tahan Kak kalau di Makassar. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Iya. Al-wat'u amdan. Iya. Baik keluar air maninya maupun tidak keluar air maninya. Nah, apa batasan jima ini jamaah sekalian? Bagaimana kalau disentuh-sentuh ji? Bagaimana kalau dipeluk ji? Masuk enggak Pak Ustadz? Atau dicium ji? Ini tidak. Jima itu jamaah sekalian dalam fikih tagyibul khasyafah. Bagaimana saya terjemahkan ya? Hilangnya helmnya itu. Kalau sudah hilang itu helmnya, kepalanya, maka itulah yang dikatakan jima. Iya. Kalau itu sudah hilang, sudah tenggelam, maka itulah yang baru dikatakan sebagai jima. Tapi jangan sampai kita tahu ini,
Akhirnya pun nanti bermudah-mudahan, ini bahaya. Iya, ini bahaya. Ya, karena kadang-kala orang kalau sudah nafsunya itu sudah tinggi, tidak berpikir nih. Kayak orang mabuk, nanti tompi itu belakang dipikir. Nah, sudah kejadian baru menyesal. Tapi misalnya kalau bingung ini tadi tergolong jima atau bukan, nah, itu tadi indikatornya. Itu tadi ukurannya tagyibul khasyafah. Ya, kalau khasyafahnya itu sudah tenggelam, sudah hilang, maka itulah yang dikatakan sebagai jima. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal inzalu an mubasyarah. Iya, keluarnya air mani dengan usaha. Iya. Tapi kalau tanpa usaha, ada orang tidur siang atau tidur pagi, pulang sholat subuh ngantuk ketiduran, mimpi basah, apakah puasanya batal? Tidak, karena keluarnya tanpa usaha. Iya, tanpa usaha. Wal haid wan nifas wal junun war riddah. Yang haid, yang nifas, yang gila maupun yang murtad, nah, itu dengan sendirinya puasanya jadi batal. Iya. Wa yustahabbu fis shaumi thalathatu asya. Disunnahkan bagi orang yang berpuasa dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilul fitri, bersegera berbuka. Itu sunnah. Jangan ada orang punya pemikiran maghrib nih masih kuat kah ini, kayaknya lebih banyak pahalanya kalau sudah Pak tarawih berbuka. Iya, justru yang sunnahnya itu kalau matahari sudah tenggelam ditandai dengan azan maghrib, bersegera berbuka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iya, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Senantiasa manusia itu masih di atas kebaikan selama ia menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka maksudnya jamaah sekalian kalau sudah masuk waktu buka. Bukan menyegerakan waktu buka, belum buka memang nih. Iya. Itu membatalkan puasa namanya. Iya. Dan hal-hal yang sederhana, yang penting puasa kita sudah batal. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbukanya dengan hal-hal yang ringan sederhana. Dengan kurma, dengan air putih, sudah selesai sholat maghrib maki. Iya. Kalau makanan beratnya itu bagusnya nanti kapan? Nanti setelah sholat maghrib. Kenapa jamaah sekalian? Karena waktu maghrib ini pendek. Nah, jadi masalah sekarang di acara-acara buka puasanya jadi sholat maghribnya yang ketinggalan. Ya, karena belum selesai ikan bakarnya, kondronya, cotonya, pisang hijaunya. Ya, habis waktu maghrib. Ya, padahal buka puasa bersama ini ya sekedar sunnah saja, bagus. Tapi sholat maghrib ini wajib, bahkan meninggalkannya dosa besar. Ya, maka bagus itu kalau buka puasa yang ringan-ringan saja dulu. Ya, jalan kote 1. Nah, kalau jalan kote sampai 10, itu juga berat. Nah, itu juga jadi makanan berat itu. Ya, atau kecuali kalau kepikiran ya, sholat tapi kepikiran makan. Ya, lebih baik makan pikir sholat daripada sholat memikirkan makanan. Sholat maghrib tapi kepikiran masih ada jika sisakan kata itu ikan bakar, itu sesak soalnya sholatnya tidak khusyuk. Tapi kan rata-rata kita insya Allah tidak ya, yang penting sudah masuk air putih, masuk kurma atau masuk 1 jalan kote, 1 pisang hijau. Iya, bisa maki sholat. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru ala rotabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa berbuka dengan hal-hal yang kecil sederhana dulu. Ya, dengan kurma basah, kalau tidak ada kurma basah dengan kurma kering. Kalau tidak ada kurma kering dengan air putih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kana ahadukum sha'ima falyuftir ala tamr." Kalau ada di antara kalian berpuasa, kata Nabi, hendaknya ia berbuka dengan kurma. Fa in lam yajid at-tamra fa 'alal ma. Kalau ia tidak mendapatkan kurma kayak kita, ya bukan tempatnya kurma meskipun sudah banyak yang dijual, ya maka cukup dengan air putih. Ya, itu sudah membatalkan
puasa. Itu sudah cukup untuk melakukan sunnah ini, ta'jilul fitrah, menyegerakan berbuka. Kemudian sunnah selanjutnya ta'khirus suhur. Apa itu ta'khirus suhur? Mengakhirkan waktu sahur. Mengakhirkan waktu sahur maksudnya apa jamaah sekalian? Jangan pulang ki sholat tarawih sahur memang maka malas bangun, ya, nanti piatan subuh baru bangun. Ya, kalau sahur itu, ya, takjilus sahur, mengakhirkan. Takjil menyegerakan, takjil mengakhirkan. Ini sudah jadi istilah di Indonesia, cari takjil. Ya, takjil itu artinya menyegerakan berbuka. Kalau hamzah takjil itu mengakhirkan, takhir. Ya, kalau sahur itu disunahkan diakhirkan. Tapi jangan juga mendekati sekali waktu subuh. Ya, karena waktu menahan itu kalau sudah fajar shadiq, kalau ada makanan di mulut kata Imam Nawawi keluarkan. Ya, kadang orang santai-santai saja. Ya, karena ini mau takhir sahur atau takhir suhur. Ya, sudah masalawa nih masih masih nagesoi. Tapi pas azan ini masih ada di mulutnya. Anak telan ambil lagi air. Ambil lagi air. Padahal ya, bahkan ulama kita merupakan kesepakatan. Waktu imsak itu, waktu menahan itu dari sejak terbitnya fajar shadiq. Yang kalau kita ditandai dengan azan subuh. Sampai dengan apa? Ghurubus syams. Sampai dengan terbenamnya matahari yang ditandai dengan azan maghrib. Jangan azan di masjid masih nagesoki, masih nagas makan, itu puasanya batal. Karena ia makan di waktu seharusnya ia sudah imsak. Ia seharusnya sudah menahan. Nah, bagaimana sahurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Iya. Dari Anas bin Malik, asisten beliau, sahabat beliau Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit tasahara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Zaid bin Thabit itu pernah sahur bareng dengan anak angkatnya Nabi. Ya. Falamma faraga min sahurihi ma qaman nabiyullah ila shalah fa shalla. Selesai sahur, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian salat subuh. Maka tabi'in bertanya kepada Anas, ya, kam kana baina faragihima min sahurihima wa dukhulihima fis shalah. Berapa kira-kira jaraknya selesainya Nabi sahur itu dengan sholatnya Nabi, dengan masuknya waktu subuh. Faqala Anas qadra ma yaqra'u rajulu khamsina ayah. Sekitar kata Anas bin Malik, orang itu membaca 50 ayat. Itulah yang diasumsikan sekarang sekitar 10 menitan. Ya, 10 menit sebelum azan subuh berhenti memang meki. Belum imsak hakiki tapi sebagai bentuk kehati-hatian, ihtiyat. Karena itu tadi jangan mendekati betul baru berhenti. Tapi misalnya ada orang lupa minum obat mahnya. Masih ada 3 menit belum azan subuh, apakah boleh? Boleh. Karena belum imsak secara hakikinya. Iya. Tapi bagus ini sebagai bentuk kehati-hatian, makanya ada namanya waktu imsak. Itu untuk lil ihtiyat, ini untuk sebagai bentuk kehati-hatian. Tapi apakah itu yang hakiki? Kalau sudah imsak kemudian dia minum, apakah puasanya batal? Belum. Tapi kapan sudah azan, sudah fajar shadiq, ia masih makan dan minum, maka saat itulah puasanya batal. Ada yang mengatakan bagaimana dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jika di tanganmu masih ada makanan atau fil ina masih ada air, iya. Kemudian muadzin sudah adzan, maka habiskan. Hadis ini yang didiskusikan oleh ulama kita. Iya. Karena ada hadis yang lain yang lebih kuat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan kalau masih Bilal yang adzan, silahkan makan. Tapi kalau sudah Abdullah bin Ummi Maktum yang sudah adzan, berhenti.
Tidak boleh lagi makan. Karena ada 2 azan di masa Nabi SAW. Sama sekarang itu kalau umroh di Saudi ada 2 azan. Ya, kadang orang jamaah umroh itu bangun memang di azan pertama, padahal itu untuk pengingat untuk sholat malam. Nah, kalau masih azan pertama silahkan, tapi kalau sudah azan subuh, azannya Abdullah bin Umi Maktum, ya, itu sudah tidak bisa. Ya. Kemudian hadis yang tadi jamaah sekalian, kalau masih ada makanan di tangan itu dihabiskan. Ulama kita tidak memasukkan di bab puasa. Ulama kita biasanya memasukkan di bab apa? Waktu sholat. Kalau lagi makan sudah waktu sholat, kasih habis dulu makanan. Yang terburu-buru. Iya. Nah, ulama kita menyebutkan kalau sudah puasa, di bab puasa, ya kalau sudah azan subuh itu sudah menandai masuknya waktu imsak yang hakiki. Iya. Takhir suhur. Nah, ini dianjurkan untuk mengakhirkan sahur, tapi penting untuk berhati-hati. Kemudian watarkul hajri minal kalam. Meninggalkan perkataan yang tidak ada manfaatnya. Nah, itu juga dianjurkan bagi orang yang berpuasa. Manfaatkan waktu kita jamaahnya yang banyak untuk tadarus, tilawah, atau perkataan yang bermanfaat. Maka bagaimana lagi dengan perkataan-perkataan yang dosa? Iya. Yang boleh saja tapi tidak bermanfaat lebih baik ditinggalkan. Apalagi kalau nasa-nasami dosa. Inilah yang diingatkan oleh Nabi SAW. Man lam yada qaulaz zur. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta wal amala bih, dan melakukan tindakan tipu-tipu, ya, falaisa lillahi hajatun fin an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh terhadap lapar dan dahaganya. Orang yang tidak menjaga dirinya dari dusta, dari gosip, dari melakukan tipu-tipu, maka Allah tidak butuh untuk ia lapar dan dahaga. Artinya apa jamaah sekalian? Hal ini menjadi penghancur pahala puasa. Berdusta, bergibah itu bukan pembatal puasa secara fikih, tetapi ia penghancur pahala puasa. Betul mungkin puasanya sah, syarat wajibnya tadi masuk, rukunnya juga terpenuhi. Ia tidak makan, tidak minum, tidak menggauli istrinya dari sejak apa? Dari sejak sholat subuh, azan subuh sampai dengan azan maghrib. Iya. Tapi apa jamaah sekalian? Tetap gosipnya jalan, tetap balena jalan. Ini pahalanya hancur. Allah tidak butuh dengan apanya lapar dan dahaganya. Sama dengan pertanyaan orang kadang, bagaimana dengan umroh pakai uang korupsi? Sah enggak umrohnya? Umrohnya sah. Yang penting rukunnya terpenuhi. Ihramnya, tawafnya, sa'inya, tahallulnya. Tapi pahalanya enggak ada. Allah enggak terima karena Allah maha baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Iya. Bukan pembatal umroh itu. Iya. Uangnya, tapi efeknya nanti implikasinya kemana? Ke pahalanya. Sama dengan orang berpuasa tapi masih berdusta, masih bergibah, lisannya tidak ikut berpuasa. Kata Rasulullah apa? Falaisa lillahi haja. Allah tidak butuh fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, untuk ia meninggalkan makan dan minumnya. Tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya, terkait dengan orang yang sudah meninggal dan ada utang puasanya. Waman mata wa alaihi siyamun min Ramadan ut'ima anhu likulli yaumin mud. Siapa yang wafat dan baginya masih ada hutang puasa, maka hendaknya keluarganya memberikan makan kepada orang miskin 1 hari dengan satu mud. Ya, 1 mud itu jamaah sekalian kalau kita konversi ke liter 0,6 liter. Ya. Sekarang orang simpelnya saja 1 nasi kotak. Ya, kalau dulu itu sebenarnya bahan makanan. Ya, dan ada
ada masing-masing ada positifnya, masing-masing ada kelebihannya. Ya, kalau langsung makanan jadi, ya bisa langsung ia santap. Ya, orang miskin langsung nikmati, tidak perlu lagi masak dan seterusnya. Nah, cuma kalau bahan makanan yang kita kasih, kelebihannya apa? Ya bisa simpan. Ya bisa dibayangkan jamaah sekalian, kalau ada orang miskin tiba-tiba mendapatkan fidyah banyak, tapi makanan jadi. Nah, makanan jadi ini harus dimakan cepat, kalau tidak basi. Ya, makanya dulu di fikih klasik kita kebanyakannya itu apa? Kebanyakannya itu bahan makanan. Ya, kasih gandum atau kalau konteks kita kasih beras. Nah, itulah nanti yang nanti diolah, kapan dia mau olah, kapan dia mau konsumsi, ukurannya itu 0,6 liter. Tapi sekarang ya banyak lembaga-lembaga zakat atau penyalur fidyah itu ambil simpelnya saja. Ya, satu porsi nasi kotak ya di kisaran misalnya 25.000, nah itu sudah menutupi. Dan ini juga penting jamaah sekalian untuk kita catat-catat, hutang kita saja kepada manusia harus kita catat, bagaimana lagi hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya harusnya kita punya catatan. Ya, dan kita wasiatkan kepada anak atau anggota keluarga kita, nanti kalau bapak meninggal itu ada catatannya di situ. Hutangnya bapak sama siapa, berapa hutang puasanya. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan membawa hutang, baik hutang kepada sesama manusia, apalagi hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting, kalau ada catatan seperti itu, anggota keluarga baca, oh ini ada hutang puasanya. Bapak misalnya 20 hari, maka silahkan berikan bahan makanan atau 20 porsi. Nah, saya kira ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar mengingatkan kembali tentang puasa kita ini. Puasa ini sebagaimana ibadah yang lain ada aturannya, ya, ada ketentuan-ketentuannya, dan ini diantara ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Ketika Nabi SAW mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kata ulama kita, ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang ibadah dan muamalah yang akan kita lakukan. Puasa ini wajib, maka belajar tentang puasa juga wajib. Sama dengan belajar tentang sholat. Berdosa kita kalau kita tidak belajar tentang sholat. Berdosa kita kalau kita tidak belajar tentang puasa. Saya kira ini, wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Ya, Prof, silakan. Iya. Iya, terdengar di Prof. Oh ya, ini terkait membatalkan puasa. Iya. Ada sekarang teknologi pengobatan itu untuk penyakit dengan menggunakan koyo. Koyo, iya. Oh iya, iya. Yang ditempel, Prof. Ya, misalnya sakit jantung, orang ditempel jantung. Iya. Tempel sakit mencret-mencret gitu. Tapi ada juga itu koyo itu bikin kenyang orang. Iya. Jadi kalau misalnya sementara lapar ke bulan puasa, ditempel itu koyo. Iya. Kenyang makin. Iya, iya. Apa itu masuk membatalkan itu? Iya, iya. Iya, iya, iya. Baik, kita jawab. Yang pertama, koyo secara umum, ya. Kalau koyo itu bukan nutrisi, sekedar misalnya obat jantung atau obat diare, ini tidak membatalkan puasa. Karena tidak masuk, itu pun tidak ada ainnya. Ain itu ada kasat mata yang kemudian masuk lewat mulut, telinga, hidung, dan 2 lubang yang dibawa. Menjadi menarik kalau ternyata sekarang ada koyo yang menjadi nutrisi. Kalau itu ditempel di perut jadi tidak lapar. Itu sama kasusnya tadi dengan infus yang bernutrisi. Sebagian ulama kita mengatakan tidak membatalkan secara mutlak. Karena tidak lewat pintu yang terbuka. Sebagian mengatakan membatalkan karena efeknya sama dengan makanan. Ada yang merinci, kalau sekedar obat maka tidak membatalkan, tapi kalau nutrisi membatalkan. Kalau saya ikut yang mana? Ikut yang tidak membatalkan. Ia tidak membatalkan puasa karena ia tidak dianggap seperti makanan yang lewat mulut, lewat hidung atau lewat telinga. Iya, seperti itu Prof, tidak membatalkan. Kalau berkumur, ya sama tadi dengan apa? Sama tadi dengan pasta gigi.
Yang penting ia bisa pastikan tidak ada yang masuk ke tenggorokan, puasanya tidak batal. Tapi aneh juga orang puasa kumur-kumur kuat coto. Iya. Nah, itu masalah itu makruh ya. Iya, dihindari hal yang seperti itu. Yang penting ya bisa pastikan, tapi kapan lewat mahraj huruf ha atau kha sudah masuk ke pangkal tenggorokan ke sini, puasanya batal. Ada enak-enak nerasa masuk ke tenggorokan sudah puasanya batal. Iya, wallahu alam. Iya, silakan. Ada juga seperti Iya. teman menghindari itu supaya makan tidak masuk. Itu contohnya dia cuma punya. Punya diberi supaya tidak masuk. Baru namuntahkan. Orang muntah. Sama tadi dengan yang mencicipi. Ini hal-hal yang makruh. Ya, yang penting ia pastikan, ia bisa jamin tidak ada yang lewat tenggorokan. Kapan ada sedikit masuk lewat tenggorokan, puasanya batal. Dan ini yang susah. Ini pasti susah. Ya, makanya tadi sikat gigi lebih baik dihindari saat kita lagi berpuasa. Kenapa? Karena susah dihindari, itu ada masuk minnya itu terasa di tenggorokan, ada ainnya yang bisa masuk melewati batas tenggorokan. Apalagi kalau coto. Allahu alam. Ya, silakan. Iya, rokok. Iya. Mulut. Iya. Iya. Kalau misalnya seorang suami istri habis berhubungan karena kebetulan dia lewat itu belum mandi wajib sudah lewat subuh. Oh iya. 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 Yang pertama, bagaimana dengan rokok? Rokok membatalkan puasa. Kenapa? Karena ia adalah ain. Ada asap. Yang tidak membatalkan puasa itu yang bukan ain, contohnya parfum. Menghirup balsem. Itu kan tidak ada zatnya yang ain istilahnya dalam fikih, yang kasat mata yang kemudian masuk ke dalam tubuh. Tapi kalau rokok, itu kan asap yang masuk melewati tadi pintu yang terbuka itu, bahkan masuk ke dalam baru ditiup keluar. Ya, maka hal ini membatalkan puasa, kecuali perokok pasif. Karena itu di luar dari usahanya. Kecuali juga kalau ada perokok pasif sengaja pergi hirup itu asapnya orang, nah, itu membatalkan puasa. Ya, tapi kalau pasif jadi tidak sengaja, ada kebetulan orang merokok, ia lagi berpuasa, puasanya tidak batal karena ia di luar usahanya. Tapi kalau sengaja merokok, nah itu puasanya batal karena ada ainnya tadi, itu asapnya itu masuk ke dalam. Sama dengan tadi orang yang kena asma, itu ada inhalernya, ada zatnya masuk, ada ainnya masuk, itu yang membatalkan puasa. Beda dengan yang ada itu inhaler yang sekedar baunya saja untuk hidung tersumbat, itu disamakan dengan parfum, itu tidak membatalkan puasa karena tidak ada ainnya. Bagaimana dengan orang yang berhubungan badan di malam hari, kemudian kesiangan, tidak sempat bangun sahur, tapi dia sudah niat malam hari besok saya mau puasa. Iya, tidak apa-apa, tetap dia lanjutkan puasanya, ia mandi, ia qadha cepat sholat subuhnya, kemudian ia lanjutkan puasanya, karena syarat puasa itu bukan dengan toharoh. Iya, bukan syarat puasa itu harus dalam keadaan toharoh, bersuci. Iya, makanya tadi air mani yang keluar sementara berpuasa sekalipun, kalau tanpa usaha itu tidak membatalkan puasa. Iya, kalau ia tidur, ia mimpi, itu puasanya tidak batal, kecuali dengan usaha. Ya, maka itu membatalkan puasanya. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Ada utang puasanya Pak, orang tuanya 20 hari. Iya. Dia tidak bayar dengan fidyah. Iya. Dia puasakan orang tuanya. Dia bersedekah 2 orang. Jadi dia bagi 2. Satu orang 10 puasa, ya saudara lain 10 puasa. Bisa seperti itu. Iya, memang ada pandangan ulama ya. Ada pandangan ulama yang seperti itu, tapi wallahu taala alam, kalau kami pribadi lebih mengikuti yang memberikan fidyah. Iya, memang ada pandangan ulama yang mempuasakan ya hutang puasa orang lain, mengqadhakan puasa orang lain. Ada pandangan ulama yang seperti itu, dan kalau ada yang mau ikuti ya silahkan saja. Tapi kalau kami pribadi lebih memilih untuk membayarkan fidyah bagi orang yang sudah meninggal. Ya, jadi ada memang ya, pandangan seperti itu. Allahu a'lam. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang jualan
Jualan apa? Online. Oh iya, online. Iya. Jualan online enggak jadi masalah. Iya. Jual beli ya, jual beli online ya. Iya, enggak jadi masalah. Yang tidak boleh jamaah sekalian, jual beli online itu jual beli online emas. Iya, karena emas itu harus yadan biadin. Harus serah terima. Ya enggak boleh saya transfer dulu nah, bulan depan bisa kirim emasnya, enggak boleh. Ya, itu yang dibahas oleh ulama kita terkait dengan apa? Terkait dengan emas. Iya, harus qabd, harus yadan biadin. Kita ketemu, ini saya bayar, mana emasnya? Enggak boleh saya bayar dulu, bulan depan baru kita kasih ke emas. Ya, meskipun itu ada perincian yang panjang terkait dengan fatwa MUI, ya tapi itu diantara hal yang enggak boleh yang online. Tapi umumnya yang lain beli apa online itu umumnya boleh, enggak ada masalah. Iya. Apa? Kalau makanan tidak basi, apalagi bukan makanan pokok, enggak jadi masalah. Iya. Misalnya beli apa? Online makanan. Kan tidak mungkin kita beli online nasi kotak. Iya. Kecuali mungkin yang sifatnya sama-sama di Makassar ya. Ya itu enggak apa-apa, itu ma'fu. Iya, itu hal-hal yang sifatnya bisa ditolerir. Iya, wallahu alam. Ya, silakan. Iya. 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 Iya, yang ini pertanyaan bagus. Bagaimana dengan berbuka? Iya. Jadi berdasarkan hadisnya itu hukumnya adalah sunnah karena ada amarnya. Iya. Fal yuftir. Iya. Hendaknya berbuka dengan apa? Dengan tamr, dengan kurma. Fa in lam yajid fabil ma. Kalau ndak ada kurma, maka cukup dengan air putih. Iya, karena ada perintahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maka itu menjadi sunnah. Dan subhanallah, ini memudahkan kita. Kalau kita ndak ada kurma, air putih, dan kita kan rata-rata ada air putih. Ya, maka ini yang bisa dihidupkan jamaah sekalian, memudahkan kita. Ya. Kalau ada kurma, bagus kurma. Tapi kata Nabi, kalau ndak dapat kurma, cukup dengan air putih. Ya, jadi bisa kemudian dengan menghidupkan sunnah ini. Bagaimana dengan kata orang berbuka dengan yang manis-manis? Ya kalau hadisnya ndak ada, ya ndak ada hadisnya berbuka dengan manis-manis kecuali tadi fal yuftir birutop atau bitamer. Ya mungkin dari situ atau mungkin dari sisi medis supaya tenaganya cepat pulih. Ya maka berbuka dengan yang manis-manis. Ya. Tapi apakah bisa diklaim sebagai sunnah? Tidak bisa. Ya, tidak bisa diklaim sebagai sunnah. Berbuka dengan yang manis, minum es buah, ya, yang penuh dengan sirup. Ini sunnah ini, berbuka dengan yang manis. Tidak. Ya, yang dianjurkan oleh Nabi itu dirinci oleh Nabi. Bit tamer. Kalau tidak ada tamer dengan air putih. Jadi kalau tidak ada kurma, ya air putih mau saya dulu. Bukan berarti yang lain tidak boleh. Ya boleh, tapi yang mana yang sunnahnya? Iya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fal yuftir, hendaknya ia berbuka dengan air putih. Kalau mau ki jalan kote, mau pisang hijau, silahkan. Iya, boleh saja. Nah, ada pertanyaan menarik juga. Bagaimana dengan orang yang berbuka dengan jima? Iya. Ada aneh-aneh pertanyaannya, Pak Ustadz. Bagaimana kalau saya bukan dengan makan dan minum, berbuka dengan yang manis? Tapi apa itu maksudnya manis? Menggauli istri. Boleh enggak? Boleh. Bahkan ada sahabat, iya, Ibnu Umar itu berbuka dengan menggauli istrinya. Tapi bagus kalau kita minum dulu air putih, nanti poso ki. Atau kita kondisikan diri kita, jangan sampai enggak sholat maghrib. Dicari mana ini Pak Prof ini. Enggak ada sholat maghrib, oh ternyata belum selesai buka puasa. Iya. Tapi apakah boleh? Boleh. Seperti itu Ustaz. Iya. Saya kira cukup mungkin karena waktu isya sudah masuk. Ya,
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya sudah dokter ya. Alhamdulillah.